Halo semuanya, balik lagi di materi biologi. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai anabolisme. Oke, tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, mampu memahami pengertian anabolisme. Yang kedua, mampu memahami proses fotosintesis terutama pada reaksi terang. Kita langsung masuk ke pengertian dari anabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Ingat, anabolisme kebalikan dari katabolisme. Kalau katabolisme, proses penguraian senyawa kompleks menjadi sederhana. Kalau anabolisme, proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, apa contohnya dari anabolisme? Contoh dari anabolisme itu ada fotosintesis. Fotosintesis itu merupakan proses pengubahan zat-zat anorganik yaitu H2O atau air dan karbon dioksida oleh klorofil menjadi zat organik yaitu karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis akan menghasilkan produk samping berupa gas oksigen. Nah, ini merupakan proses persamaan reaksi dari terjadinya fotosintesis di mana karbon dioksida ditambah air akan menghasilkan glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Kita lihat, benar nggak sih anabolisme itu sebenarnya proses pembentukan senyawa sederhana? Benar, karena karbon dioksida dan air ini merupakan senyawa sederhana yang akan dibentuk menjadi senyawa kompleks berupa glukosa atau C6H12O6 dan hasil sampingnya oksigen. Oke, kita langsung lanjut. Sebenarnya di mana sih terjadinya fotosintesis itu? Ya, nih, fotosintesis terjadi di daun. Di daun di bagian mananya? Di daun, kalau misalkan kita zoom, ini di daun itu ada yang namanya jaringan mesofil. Di jaringan mesofil ini ada dibagi menjadi dua, yaitu jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Nah, organel yang mengalami atau organel yang melakukan fotosintesis itu ada di jaringan tiang. Nama organelnya itu ada kloroplas. Kalau di zoom, kloroplas itu seperti ini. Nah, ini merupakan struktur dari kloroplas itu sendiri. Ada membran luar, ada antar membran, ada stroma, ada grana atau granum, ada tilakoid, ada lumen. Jadi ingat, grana ini merupakan tumpukan-tumpukan dari tilakoid. Jadi kalau tilakoid itu satu keping gini tilakoid. Kalau tumpukan-tumpukan dari tilakoid ini disebut grana. Sedangkan itu tempat terjadinya reaksi terang. Sedangkan stroma itu merupakan tempat reaksi gelap dari fotosintesis. Oke, jadi ingat, grana reaksi terang, stroma reaksi gelap. Oke. Sebenarnya apa sih hubungan dari reaksi gelap dan reaksi terang? Kita tahu di kloroplas itu terjadi reaksi gelap dan reaksi terang kan? Nah, kita balik lagi ke persamaan dari proses fotosintesis itu sendiri, di mana karbon dioksida ditambah air dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan glukosa atau gula ditambah oksigen. Berdasarkan gambar kita lihat yang di atas ini merupakan bahan yang digunakan untuk proses fotosintesis yaitu H2O dan CO2. Sedangkan yang di bawah ini merupakan hasil atau produk yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Ada oksigen atau O2 dengan glukosa atau gula. Nah, kita lihat di gambar ini juga bahwa di reaksi terang akan menghasilkan NADPH dan ATP. Hasil dari reaksi terang ini, NADPH dan ATP akan digunakan menjadi bahan di reaksi gelap atau siklus Calvin ini. Yang mana nanti akan diproses sehingga di reaksi gelap akan dihasilkan NADP+ dan
ADP. NADP plus dan ADP ini akan dipakai lagi oleh reaksi terang dan begitu seterusnya. Jadi ingat, tidak mungkin terjadi reaksi gelap jika reaksi terang tidak terjadi, dan begitu juga sebaliknya. Coba kita lihat yang dibentuk dari reaksi gelap. Itu ada NADP plus dan ADP yang akan digunakan lagi untuk di reaksi terang. Yang dibentuk dari reaksi terang itu ada apa? ATP dan NADPH yang akan dipakai untuk reaksi gelap. Ya, seperti itu. Kita masuk ke fotosintesis reaksi terang. Reaksi terang itu membutuhkan fotosistem. Yang pertama ada fotosistem 1 atau P700. Itu mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan yang kedua ada fotosistem 2 dengan P680. Itu merupakan fotosistem yang mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, di reaksi terang itu ada perpindahan elektron, di mana perpindahan elektron ini menggunakan jalur siklik dan non-siklik. Yang pertama kita akan membahas mengenai jalur siklik. Ini merupakan gambar dari jalur siklik, di mana jalur siklik itu merupakan jalur yang elektronnya dilepaskan dari fotosistem 1 lalu ditangkap oleh aseptor elektron, selanjutnya diteruskan ke ferredoksin atau FD. Dari ferredoksin, elektron tersebut akan dimasukkan ke kompleks sitokrom dan akhirnya kembali lagi ke fotosistem 1. Jadi ingat, kalau siklik itu artinya siklus. Jadi dia ada siklus, terjadinya siklus dari fotosistem 1, elektron tersebut dipindahin ke aseptor primer, dari aseptor primer ke FD, ferredoksin, dari FD ke sitokrom, dari sitokrom ke balik lagi ke fotosistem 1. Ya. Kalau yang kedua, ini merupakan jalur non-siklik di mana tidak terjadinya siklus. Merupakan reaksi dimulai dari fotosistem 2 yang menyerap energi dari cahaya matahari. Energi ini ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Nah, elektron yang dilepaskan dari hasil fotolisis diteruskan ke aseptor elektron, lalu ke ini PQ, plastoquinon, ke sitokrom, dan akhirnya ke plastosianin atau PC. Jadi ingat, kalau jalur siklik itu hanya terjadi di fotosistem 1 dan jalur non-siklik itu terjadinya di fotosistem 1 dan fotosistem 2. Merupakan organel kloroplas yang kalau di zoom seperti ini, yang warna ungu-ungu ini merupakan protein, yang mana protein ini bertugas untuk mentransfer elektron. Jadi kita lihat ada fotosistem 2, ada plastoquinon atau PQ, ada kompleks sitokrom, plastosianin, fotosistem 1, ferredoksin, NADP plus reduktase, dan ATP sintase. Nah, yang di dalam ini, yang warna kuning ini merupakan tilakoid, yaitu tempat terjadinya reaksi terang. Sedangkan yang di luar ini merupakan stroma, tempat terjadinya reaksi gelap. Nah, ini ya, harus tahu dulu nih, protein-protein apa aja yang ada di kloroplas untuk bisa terjadinya proses fotosintesis. Nah, ini merupakan gambar yang udah di zoom. Kita lihat di gambar yang di atas. Ini merupakan gambar yang dari gambar yang sebelumnya tadi, di mana fotosistem 1 dan fotosistem 2 memiliki hijau-hijau bulat yang disebut dengan pigmen. Nah, di dalam pigmen ini ada elektron. Nah, elektron itu yang akan berpindah-pindah. Oke, kita langsung lanjut ke gambar yang di bawah. Perhatiin gambar yang di bawah. Reaksi fotosintesis dimulai ketika foton atau cahaya matahari mengenai pigmen yang ada di fotosistem 2. Sehingga elektron yang ada di pigmen yang sudah dikenai cahaya matahari tadi menjadi tidak stabil. Hingga akhirnya elektron tersebut pindah nih dari satu pigmen ke pigmen yang lainnya, pindah lagi ke pigmen yang lainnya, hingga diterima oleh pusat reaksi P680.
Dari pusat reaksi, elektron tersebut tereksitasi atau elektron tersebut akan loncat dan diterima oleh aseptor primer. Dari aseptor primer akan ditransfer ke PQ, plastoquinon. Lalu ditransfer lagi ke kompleks sitokrom. Lalu ditransfer lagi ke PC atau plastosianin. Oke, sampai situ kita balik lagi ke fotosistem 2 tadi. Karena elektron di fotosistem 2 tadi sudah ditransfer ke atas, ke aseptor primer, sehingga di fotosistem 2 ini kehilangan elektronnya. Nah, gimana caranya? Di fotosistem 2 ini ada H2O atau air, dan air inilah yang akan dipecah dan diambil elektronnya untuk menyeimbangkan elektron yang ada di fotosistem 2 sehingga menjadi stabil. Caranya yaitu H2O atau air akan dipecah menjadi setengah O2 ditambah 2H+ ditambah 2 elektron. Nah, proses pemecahan air ini disebut fotolisis atau fosforilasi. Fotolisis, foto cahaya, lisis pecah. Jadi artinya proses pemecahan molekul air oleh cahaya matahari. Nah, elektronnya udah diambil kan dan udah diterima oleh fotosistem 2. Akhirnya udah stabil. Terus kita lanjut. Di saat yang bersamaan juga di fotosistem 1 itu dikenai oleh cahaya matahari, dikenai foton. Sehingga elektron yang di pigmen tersebut menjadi tidak stabil sama kayak yang tadi, sehingga loncat nih dari satu pigmen ke pigmen yang lainnya, sehingga akhirnya diterima oleh reaksi pusatnya yaitu P700. Nah, dari reaksi pusat reaksi ini akan tereksitasi nih elektronnya dan diterima oleh aseptor primer. Dari aseptor primer akan ditransfer ke FD, ferredoksin. Dari ferredoksin akan diterima oleh enzim yang namanya NADP plus reduktase. NADP plus reduktase ini mengubah NADP plus menjadi NADPH. Nah, dari mana NADP plus? Itu dari produk reaksi gelap. Jadi, hasil dari reaksi gelap akan dipakai di reaksi terang, ya kan? Yang tadi hubungan antara reaksi terang dan reaksi gelap, dan terjadilah di reaksi terang produk yang dihasilkan tadi yang pertama NADPH. Lalu produk yang kedua itu ada ATP. Di mana ATP itu terjadi? ATP itu terbentuk di sini, sistem transport elektron dari PQ terus ke sitokrom terus ke PC. Nah, inilah terbentuklah ATP. Ya, ini merupakan perbandingan dari jalur siklik dan non siklik. Jalur siklik fotosistem yang dipakai fotosistem 1 P700, produknya ATP, dia terjadi siklus dan dia tidak ada fotolisis air. Kalau yang non siklik, fotosistem yang dipakai fotosistem 1 P700 dan fotosistem 2 P680. Dan produknya yang dihasilkan itu tadi ATP dan NADPH. Terus dia tidak terjadi siklus dan dia terjadi fotolisis air. Jadi ingat, fotolisis air hanya terjadi di fotosistem 2 dan fotosistem 2 itu ada di jalur non siklik. Nah, ini kita lihat tadi kan, kita review lagi gambarnya tadi. Benar kan? Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH yang nanti akan digunakan lagi untuk reaksi gelap, dan reaksi gelap akan menghasilkan NADP+ dan ADP yang akan dipakai lagi untuk reaksi terang. Sekian video pembahasan kita kali ini mengenai fotosistem, terutama untuk yang reaksi terang. Semoga video ini membantu dan semoga kalian juga paham ya untuk materi fotosistem reaksi terang ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.